Itu tes tes. Boleh itu? Ya Boleh? Kak, mungkin bisa dimulai Kak. Ya. Ini lumayan 12 Mi. Jadi sebenarnya ini malam saya kira cuma 6 orang, 5 orang, ternyata banyak banyak. Walaupun mungkin baku kenal-kenal semua, jangan warkop di semua, tidak apa-apa. Kita coba dulu relevan dengan teknologi. Kalau maba ini kan semua, semua Ji. Karena pasti zaman COVID mereka share screen di. Iya, iya. Oke. Kelihatan full ini? Halo, halo. Ya Kak, kelihatan nih Kak. Oke, oke. Yes. Jadi sebenarnya hari ini diskusi santai mana? Ini terkait self awareness, passion atau itu harus. Kenapa saya sama Ketum hasil ketemu kemarin bahas ini? Itu karena yang pertama melihat fakta di Fakultas Hukum ini itu masih banyak yang dari awal masuknya itu alasannya tidak jelas masuknya karena apa. Tidak bisa kita bohongi kan kalau kita masuk di UNI itu yang pertama karena tidak lulus Unhas. Tidak lulus Unhas, tidak lulus Unhas. Yang kedua eh, mau masuk jalur mandirinya UI atau Unhas juga tidak tembus. Pilihan terakhir UMI. Yang pasti itu rata-rata tidak ada itu orang yang lulus SMA langsung pilih UMI. Kecuali satu orang yang saya kenal, dia 2017. Namanya Irham. Dia itu selesai lulus SMA langsung masuk UMI, tidak mau kampus lain beda. Di sini disponsori sama hashtag kabur aja dulu sama Pertamax ternyata Pertalite. Karena hari ini kita dibohongi besar-besaran sama pemerintah. Jadi kenapa tulisannya warna merah ini bentuk perlawanan. Lawan. Oke. Gak Cocok usah Kak. minggu kenalkan kayaknya rata-rata kenal. Tapi untuk yang maba, tuh ada tadi satu orang. Dan mungkin ada beberapa tapi tidak bisa on mic. Jadi saya formal sekali panggil saja saya Rizky. Sebenarnya kenapa di pamflet saya bilang sama Ketum nggak usah pakai Andi sama Muhammad karena beban moralnya itu di Andi dan Muhammad besar sekali. Jadi rata-rata saya itu selalu pakai Rizky Novaldi saja. Karena Rizky Novaldi itu doa orang tua, Andi Muhammad itu gelar dikasih kakek. Jadi berat sekali itu Andi berat, Muhammad berat. Saya angkatan 2016, traktat 15, mungkin tidak ada juga angkatanku yang sering kontak kalian. Mungkin saya selalu kontak fisik sama angkatan 2019 di eh, saya orang Kendari November 98. Nah, sebenarnya pemikiran judul itu tentang self awareness pertama terbesit di pikiranku karena ini buku terkait berani tidak disukai. Cerita sedikit tentang buku berani tidak disukai. Anu Kenapa headset, buku ini terbit? Tuh, anu, eh, anu Pak.
Yang ada suaranya mungkin di mute dulu. Oke, kita lanjut. Siapa yang hadir kemarin kajian public speaking? Saya, Kak. Oke. Coba kita kasih satu poin penting dari materi public speaking itu yang kita dapat. Sama kenal kena mata. Bicara, Mit. Tes, tes. Siapa tadi yang hadir? Halo, kenapa anda bicara, Mit? Oke, jadi sebenarnya prokernya Ketum itu bagus sekali kemarin. Materi pertama itu tentang public speaking. Kenapa public speaking eh, di sekarang itu penting, apalagi kita anak hukum. Sebenarnya sekarang itu bukan public speaking, speaking skills sebetulnya. Karena kalau kita sebut public speaking, pasti orang itu terbesit di pikirannya penyiar radio, apalagi namanya pembawa acara, itu public speaking. Kalau speaking skills itu secara general. Jadi satu poin saja penting itu dari public speaking. Kita kadang-kadang terlalu fokus belajar untuk bicara sampai kita lupa bagaimana untuk belajar tidak bicara. Nah, itu sebenarnya salah satu poin penting di public speaking. Nah, itu kenapa saya singgung sedikit tentang public speaking, karena skill public speaking itu masuk juga dalam Masa lalumu tidak menentukan soft siapa skill. dirimu. Intinya Nah, siapa bukan itu pengalaman yang bicara? membentukmu, tetapi makna yang kamu berikan pada pengalaman Halo, tersebut. halo. Siapa itu bicara? Iya, lanjut Kak, lanjut Kak. Bocor mic-nya itu kan dah. Bocor mic. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, maksudnya kalau mau bertanya, bilang saja. Dah. Dan maksudku tidak apa-apa bocor langsung bicara. Yang penting kayak mau keluarkan argumentasi atau gagasan, langsung saja. Kalau misalnya terlalu formal juga tidak enak. Karena sebenarnya ini pertama kaliku juga bawa materi di Zoom. Pertama kaliku. Iya, Kak. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Karena suka gak juga belajar bicara. Nah, ini kutipan, masa lalumu tidak menentukan siapa dirimu, bukan pengalaman yang membentukmu, tetapi makna yang kamu berikan pada pengalaman tersebut. Di ini buku dianggap pengalaman atau masa lalu itu eh, tidak berarti apa-apa dengan masa depan. Kadang-kadang kan kita selalu kaitkan masa lalu dengan masa depan. Saya dulu begini, jadi berdampak di masa depan. Contoh, kayak misalnya yang paling simpel mau trauma. Kadang-kadang kita waktu kecil itu mungkin waktu SD kita tembak si cewek, terus tolak ki, diejek-ejek ki, sama itu waktu kecil ini ya, terbawa sampai besar. Dia bicara sama cewek, gemetar lututnya, gemetar sikunya, gemetar gusinya. Nah, terus dia bilang, karena dulu ini trauma kak, bicara sama cewek. Itu tuh contoh simpelnya. Di buku ini dia anggap trauma itu sebagai hal yang tidak berkaitan dengan masa depan. Tentunya kalau di masalah yang tadi, di buku ini dia sebut orang yang seperti itu namanya berdusta. Berdusta. Kenapa berdusta? Dia kaitkan hal yang sudah lewat dengan masa depannya. Orang yang tadi yang saya bilang itu ditolak sama cewek, dia bukan takut karena masa lalunya, tapi dia takut sama penolakan. Jadi dia bilang begitu. Contoh lainnya lagi, eh, terkait eh, pencapaian. Kadang-kadang kita membandingkan diri sama orang lain, sampai keluar kata-kata tak bilang sebenarnya bisa aja.
Kalau misalnya berusaha gak bisa ya kayak begitu. Hanya ada fokus lain adalah seperti itu. Sering kita temukan itu hal begitu. Di buku ini diajarkan itu. Nah, kenapa saya suka itu buku? Karena dia refleksikan kesadaran diri kita lah. Sebenarnya itu kita bagaimana. Nah, ini sebenarnya PowerPoint tidak usah ini kayak formal sekali. Ya. Kalau kita membahas sesuatu, pasti tentang apa masalahnya, kenapa itu menjadi penting dan bagaimana solusinya. Itu masalahnya sudah jelas. Nah, tentang kesadaran diri kita, self awareness perannya sebagai mahasiswa hukum. Ya. Terus kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Karena banyak kita lihat kita jadi mahasiswa yang selalu kita gaung-gaungkan mahasiswa adalah agen perubahan, agen of change, iron stock, kayak Iron Man tuh, stok besi gitu tuh. Kalau iron stock kita sebutkan diri kita sebagai pengendali sosial, tool of apa lagi, tool of social control, penyambung lidah masyarakat. Tapi apakah kata-kata itu masih relevan sampai sekarang? Kenyataannya tidak, tuh. Realitanya tidak. Realitanya kita tergerus zaman dengan era teknologi. Teknologi seperti apa? Kita sekarang ada di era terpapar eh, informasi, bukan mencari informasi. Jadi sekering kami Kenapa bawa saya bilang begitu? Oke. Kenapa saya bilang begitu? cari tempat. Dulu, dulu, jelas di suaraku ini, tuh, Juga. nggak ada di suara-suara motor, Nggak ada juga, jelas Ji, jelas Ji. jelas tidak? Jadi, eh, kalau kita berkaca pada zaman-zamannya mahasiswa dulu, bukan kita membandingkan dengan senior-senior dulu, nah, ini kita membandingkan era fase. Jadi era dulu, mereka itu era mencari informasi. Karena ada kegiatan mencarinya, ada usaha yang mereka lakukan, informasi yang dia dapatkan itu berharga untuk mereka. Pintu-pintu informasi itu masih sedikit. Jadi mereka itu tidak terpapar. Mereka itu ada fase-fasenya di mana mereka melamun tanpa pegang HP, mereka melamun di kamar mandi, tidak pegang gadget. Tanpa sadar, ada penelitiannya itu ternyata bahwa ketika kita melamun, kita sebenarnya lagi merefleksikan diri kita. Kita sedang menilai diri kita. Sedikit banyaknya itu pasti akan seperti itu. Beda sama sekarang. Sekarang kita ada di era terpapar informasi. Kenapa gak bilang kita ada di era terpapar informasi? Kita begini dulu. Kita batasi. Halo? Ya Kak, Ini coba Andi Muhammad Arkam. Kalau misalnya ada mau ditanyakan, bilang nak, bocor mic-nya. ada mau ditanyakan? Oh, bocor. Anu Kak, bocor Oh, mic-nya. yang mau bertanya tinggal bilang nah, yang mau bertanya tinggal kasih nyala voice-nya, kasih nyala suaranya, langsung bicara saja Kak, saya mau bertanya. Ya Nggak Kak, usah tunggu chat dulu dan lain-lain. Kak. ya Kak. Kita lanjut, kita sekarang ada di era terpapar informasi. Kenapa saya bilang begitu? Kadang sekarang itu kita nggak pakai nih Google. Nggak tahu sama teman-teman yang lain. Nah, kalau saya tanya orang-orang di sekitar itu kita jarang sekali buka Google. Coba kita buka dulu search terakhirnya di Google apa? Tunggu Kak. Iya. YouTube Kak. Google. Kenapa Kak? Search riwayat search terakhirmu apa? YouTube Kak. Oh, YouTube. Iya Kak. YouTube. Search terakhirmu YouTube. Pas ku buka YouTube, itu informasi terpapar banyak begitu. Nah, terus informasi yang dikasih lihat ke di YouTube itu semua hal-hal yang ku scroll di TikTok, yang ku search di TikTok,
kau search di Instagram, itu semua akan relate. Itu namanya polarisasi digital. Polarisasi digital, konten-konten yang kau cari, konten-konten yang kita lihat, itu akan tersistematis sesuaikan dengan aplikasi-aplikasi lain. Tapi itu bukan ranah yang kita bahas permasalahannya tentang polarisasi. Nah, terus ada bagaimana solusinya? Nah, nanti kita akan uraikan satu-satu. Untuk misalnya teman-teman yang mau bertanya langsung saja kasih nyala. Ya. Karena sebenarnya ini materi bro, ini tidak saintifik. Nah, ini sebenarnya materi saya ambil dari dua buku Ji. Yang pertama tadi Ichiro Kishimi, Berani Tidak Disukai, dan kedua Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Itu dua buku Ji. Sisanya pikiranku sendiri. Karena kadang-kadang kita terlalu mengagung-agungkan untuk membaca buku, sampai kadang kita lupa menyelami pikiran tak sendiri. Padahal penulis itu menyelami pikirannya sendiri untuk menulis juga. Itu saya bilang kita ada di era informasi terpapar sama kita begitu banyak, sampai kita lupa juga untuk menyelami pikiran kita sendiri. Sampai kadang-kadang tidak bisa kita bohongi bahwa kalau kita menulis skripsi atau tesis atau jurnal dan lain-lain, kita selalu kejar-kejar dengan daftar pustaka, dengan footnote, tapi kita lupa dengan originalitas pikiran kita sendiri. Nah, jadi di sini untuk memberi batasan terkait apa itu kesadaran diri, saya ambil dari bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Teman-teman bisa cari ini buku. Banyak sekarang buku murah, penting sekali ini buku, bagus sekali. Terkait emotional intelligence, sebentar kita uraikan kenapa begitu penting itu emotional intelligence. Emotional intelligence itu kecerdasan emosional. Itu akan berkait satu-satu. Nah, kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati, emosi, dan dorongan diri sendiri, serta dampaknya terhadap orang lain. Ini sudah jelas. Unsur pertama itu mengenali dan memahami suasana hati dan emosi, serta dorongan diri sendiri, dan dampak. Kalau kita lihat satu persatu dari kata per kata ini, mengenali dan memahami, ya, sampai sekarang kita hanya sekedar tahu, Ci. Kita pisahkan ini. Ada tahu, ada mengenali, dan ada memahami. Kita terkadang hanya berhenti di fase tahu, tapi kita tidak mengenali. Karena kadang-kadang kita hanya sekedar tahu, belum tentu mengenali. Kita mengenali, belum tentu memahami. Nah, itu sebenarnya bahayanya kita di era sekarang. Kalau misalnya kita hanya membaca informasi sedikit-sedikit, terus sedikit out of topic terkait materi hari ini, sebenarnya saya tidak tahu untuk di soil sebelum angkatannya kita yang sekarang, apakah sudah pernah dilakukan kajian Zoom atau tidak, itu eh, bilang nah kalau misalnya suaraku bocor, ada suara motor dan lain-lain. Ya kak, enggak ya kak, aman. Dulu, ya, sebenarnya dulu kajian itu menurutku di soil itu sesuatu yang penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena dari pembawa materi itu kan rata-rata senior. Senior itu di soil ada dua, Ji. Kalau bukan menyumbang dana, menyumbang perspektif. Kalau saya, yang paling kusukai dulu itu sumbangan perspektif. Karena kalau misalnya sumbangan dana akan habis dalam 3 jam. Kalau sumbangan perspektif, kita selami perspektif hasil diskusi kita sama senior-senior, itu akan berkembang menjadi prinsip untuk diri kita. Makanya kenapa saya bilang sama Ketum, kalau bisa Ketum, di-record ke ini Zoom, di-record ke ini Zoom, bukan berarti ini Zoom penting sekali, tidak. Karena impianku ini Zoom akan ada perspektif dari dia pesertanya, saya juga yang mungkin akan berguna untuk eh, generasi-generasi soy lanjutnya. Setelah di-record, di-upload ke YouTube. Karena kadang-kadang kita lupa, kita selalu ikut kajian, kita selalu ikut seminar, padahal memori tanda kuat. Di diri kita itu yang paling rapuh itu memori. Selain hati. Ya. Selain hati itu yang paling rapuh memori. Yang kita lihat sekarang belum tentu
kita ingat apa yang kita dengar. Yang kita lihat dan yang kita dengar sekarang belum tentu nanti kita ingat apa yang kita lihat. Kita ingat, ya kita ingat sekarang, lihat dan dengar belum tentu kita ingat apa yang kita rasakan. Jadi anak hukum itu identik sekali sama yang namanya rasa. Rasa apa? Rasa keadilan. Nah, itu juga berkaitan dengan profesi-profesi nanti yang akan teman-teman pilih. Komponennya sebenarnya pengenalan diri ini ada dua, Ji. Self-reflection sama self-assessment. Self-reflection itu apa? Memahami emosi dan pengalaman diri sendiri. Kapan kita lakukan? Kadang-kadang waktu sholat kita bersinggungan sedikit sama ibadah. Jadi, kecerdasan seseorang itu diukur dari tiga. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Tapi yang paling umum dari SD sampai sekarang, kita itu terpapar dengan pentingnya IQ, pentingnya IQ, pentingnya IQ. Padahal kita lupa dengan EQ dan SQ. Ada yang tahu apa itu EQ? Oke, EQ itu kecerdasan emosional. SQ itu apa? Kecerdasan spiritual. Ketiga hal ini sangat berkaitan, tapi kenapa kita selalu terkungkung sama IQ? Kadang-kadang karena kita terlalu kejar IQ, kita lupa emosional dan spiritual. Contohnya, kadang-kadang kita terlalu contoh lah, mungkin teman-teman ada yang waktu SMA selalu kejar-kejaran belajar terkait eh, pelajaran di sekolah, sampai les di JILS, les di mana untuk diasah IQ-nya. Tapi kecerdasan emosionalnya sama kecerdasan spiritualnya tidak dibangun. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan tak dalam memahami emosional tak. Kecerdasan dalam menentukan bagaimana kita mereaksi terhadap emosional tak. Nah, ini sebenarnya simpelnya untuk kontrol rasa amarah tak itu. Ji. Kalau SQ kecerdasan terkait ibadah tak itu. Kalau self reflection sama self assessment ini sebenarnya berkaitan dengan SQ dan EQ. Kadang-kadang kapan kita laksanakan waktu kita sholat. Makanya kenapa penting sekali itu namanya sholat. Karena waktu sholat, disitulah satu waktu kita tidak pegang HP. Saya tidak tahu kalau teman-teman ada yang sholat pegang HP. Di situ sekarang itu satu satu tempat yang kita tidak pegang HP. Saya juga sholat. Nah, tak berdoa. Disitulah tempat self reflection, self assessment. Berkaitan nih, kenapa teman-teman pilih jurusan hukum? Karena teman-teman tadi tidak ada yang mau kasih on suaranya. Coba ada yang berani tulis di chat apa tuh? Kenapa bisa masuk fakultas hukum? Itu saja. Tulis di chat saja. Nanti kita urai. Satu orang mulai. Kenapa pilih hukum? Apa alasannya pilih jurusan hukum? Biar tulis, nada bisa mengetik juga. Saya Kak, kenapa bisa pilih hukum dulu Kak? Ketik, kenapa gitu? Karena berkaitan Kak dengan kehidupan sehari-hari. Entah itu pelanggaran sosial Kak, atau soal-soal pelanggaran Kak. Hmm. Dan kulihat juga negara sekarang Kak, apa ya, lebih ke berkaitan memang dengan isu-isu hukum yang ada. Oke, oke. Jadi dua orang ini, yang pertama Ketum, yang kedua Herul, Waketum, mantan Waketum. Ketum bilang karena saling terkait kini peristiwa-peristiwa di negara ini sama hukum. Herul bilang awalnya mengikuti keinginan orang tua. Ada dua. Kalau Ketum kentara keinginan sendiri, kalau Herul keinginan orang tua, itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya dua. Yang pertama memang
alasannya gitu, saya tidak tahu apakah dia betul-betul passion di bidang hukum atau tidak. Khairul alasan karena memang disuruh orang tua, tuntutan orang tua. Mungkin karena kakaknya dulu hukum, kakak sepupunya fakultas hukum, sama saya juga dulu begitu. Masuk hukum karena PACE, KC, hukum semua. Dan saya ambil hukum, padahal saya minat dengan teknologi. Tapi tidak masalah. Jadi sebenarnya saya pribadi, ya, yang lagi bicara depan ini semua, saya masuk hukum dulu itu karena ikut-ikutan, bukan karena pengen. Sebentar kita bahas apakah menjadi mahasiswa hukum secara ikut-ikutan salah atau tidak. Nah, Saya, Kak. Kenapa memilih siapa jurusan itu? hukum? Andi Virga, Kak. Ya, ya. Kenapa Kenapa memilih jurusan hukum selain karena lapangan kerjanya yang luas, juga ada ketertarikan tentang dunia hukum. Nah, ini kalau dikaji dari alasan tak tertarik sama dunia hukum dan lapangan kerjanya luas. Sebentar kita bahas lapangan kerja sekarang itu makin minim untuk fakultas hukum. Beda sama zaman-zaman 2010, 2006 dulu. 2006 sama 2010 dulu, lapangan kerja untuk hukum ini swasta, nah, maksudnya dalam artian yang industri. Kita bicara industri ini bukan pemerintahan. Kalau pemerintahan sampai sekarang masih membuka formasi hukum luas-luas sekali. Tapi kalau kita bicara tentang industri, kita bicara swasta, itu fakultas hukum itu sudah tergerus. Tergerus sama jurusan apa? Teknologi informasi, teknik informatika. Mereka itu yang lagi naik-naik karena sekarang itu eranya era digital. Tapi tetap biar mau era digital, biar mau era apa, pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala peristiwa di muka bumi ini pasti diatur, termasuk Pertamax dan Pertalite. Itu kan sebenarnya pencederaan hukum terkait Pertamax Pertalite. Sebenarnya asik juga dibahas itu, hanya terlambat sudah ada judul baru. Nah, passion atau ikut-ikutan? Saya juga mau bertanya, Kak. Bisa? Siapa? Saya, Kak. Oh, mau Ya, pribadi, Kak. Pengurus juga, Kak. Traktor. Sangkatan sama ketua, Kak. Oh, siap. Saya mau bertanya, Kak. Kebetulan tadi kita bahas tentang ilmu hukum dan fakultas hukum tuh, Kak. Mau Kak bertanya melalui pandangan tak dan secara perspektif tak kita pribadi. Iya. Bagaimana kita lihat untuk ambil khususnya nanti adik-adik sekalian yang belum masuk di fakultas hukum tuh, Kak. Menurut tak masih relevan kayak itu untuk ambil ilmu hukum, Kak, karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya hukum sekarang, Kak, susah dipercaya, Kak, bisa dibeli yang sekarang, Kak, Hmm. dan banyak mafia-mafia. Bahkan hukum sekarang sekedar formalitas sih sekarang, Kak, kalau saya pandangan pribadi. Nah, saya pribadi mau bertanya sama kita, Kak, bagaimana kita pandangan tak tentang hukum Iya, iya. dengan realita yang ada sekarang di negara kita. Mungkin itu, Oke. Kak. Kenapa semua itu? Baik. Kalau pertanyaannya Rifai bagus sekali. Maksudnya apa alasannya sekarang anak-anak masuk fakultas hukum? Padahal kan sekarang eranya itu hukum industri, jual beli pasar, aturan di otak atik. Sekarang itu dalam perumusan RUU, pikiran dalam perumusannya itu tidak lagi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada. Itu banyak tercermin di pengesahan RUU yang kemarin, banyak lah. Kenapa alasannya kalian tetap pilih fakultas hukum? Yang pertama itu, fakultas hukum itu fakultas yang timeless, tidak dimakan zaman. Walaupun pekerjaannya makin sedikit, saya berani bilang kalau fakultas hukum itu fakultas yang timeless. Karena apa? Karena komponen-komponen atau hal-hal yang kita pelajari di fakultas hukum, hal-hal yang kita pelajari di fakultas hukum itu sangat beririsan dengan dunia pekerjaan. Ya, walaupun mungkin pekerjaan tak bukan ini ya, bukan di bidang hukum. Salah satu contohnya sekarang itu banyak sekali anak hukum kerja di bidang yang bukan bidang hukum. Contoh, ya, ada yang di bidang finance,
ada di bank. Di bank kan itu kalau secara umum kita pikir pasti sarjana ekonomi atau sarjana manajemen masuk di situ. Tapi hukum juga masuk di situ. Oke lah kalau bagian legal legal staffnya, tapi banyak sekarang yang bukan bagian legal staff tapi sarjana hukum. Nah, apa rekomendasinya? Apa alasannya? Itu tadi yang pertama. Fakultas yang timeless karena di fakultas hukum skill-skill yang terbangun kalau misalnya betul-betul kita dalami semua peran-peran sebagai mahasiswa hukum itu banyak skill yang ter, apa lagi namanya terbangun. Contoh speaking skill, eh, public speaking tak bagus, penalaran logis tak pasti bagus karena di fakultas hukum kita itu dituntut untuk mengkomparasikan, membandingkan tentang apa tentang sistem hukum, contoh sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Nah, itu Anglo-Saxon kan dunia barat. Kalau teman-teman nonton Inggris, sistem peradilannya itu mereka berdiri, Indonesia duduk, itu kan adalah suatu pengkajian juga. Kita memperbandingkan. Dengan kajian-kajian yang untuk memperbandingkan tersebut, kita melatih peneliti logista. Itu skill-skill yang tidak perlu apa ya, tidak perlu kita effort sekali di hukum. Karena kalau misalnya sering-sering jika ikut kajian di Soil, khususnya pembahasan hukum, pasti akan terlatih. Karena jujur saya dulu masuk fakultas hukum kan bukan passionku, bukan pilihanku. Saya masuk ya karena yang pertama tidak lulus kedinasan, sakit hati, cari kampus yang sekedar untuk lulus saja. Ya. Intinya modal Al-Baqarah mengaji bisa masuk fakultas hukum masuk. Tapi itu pilihan yang buruk bukan pilihan yang buruk. Dulu saya bahkan bicara sama orang, saya tidak berani lihat matanya. Tapi karena seiring waktu berorganisasi sering ketemu dengan orang, sering membangun relasi dengan kampus lain dan organisasi lain, itu secara tidak langsung terlatih. Terus dengan isu-isu hukum sekarang sebenarnya kejadian hukum sekarang yang banyak diperjualbelikan, realita hukum sekarang dalam keputusan hakim banyak yang tidak sesuai tujuan hukum atau tentara sekali kepentingannya. Apakah masih worth it? Worth it. Penting kita ambil hukum, penting kita belajar hukum. Kenapa? Kenapa penting kita belajar hukum? Untuk membandingkan dalam artian kalau kita tidak belajar hukum dibodoh-bodohi. Kalau misalnya kita sebagai anak hukum jago bicara, manusia itu orang paling gampang ditipu. Sudah jelas, kita sebagai manusia paling gampang ditipu. Makanya kita sering tertipu. Pertamax dan Pertalite pun kita ditipu. Nah, kita gampang sekali tertipu. Kalau kita dapat anak hukum yang lincah berbicara, lincah berargumentasi, membangun narasi, kita tidak tahu narasinya betul atau tidak. Makanya fungsinya kita belajar hukum. Kenapa ya? Untuk begitu. Karena Indonesia negara hukum. Segala peristiwa di Indonesia ini berkaitan dengan hukum. Jadi teman-teman kalau misalnya ke depannya masuk di lapangan kerja yang bukan hukum, itu hak-hak kalian. Entah itu kalian mau jadi YouTuber, entah itu kalian menjadi pegawai bank, entah itu kalian menjadi kontraktor, entah itu kalian menjadi apalah. Jadilah YouTuber yang paham hukum. Jadilah kontraktor yang paham hukum, tidak perlu kerja jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa. Karena kalau semua anak hukum jadi jaksa, pengacara, dan hakim, tidak ada yang tersangkanya. Tidak ada terpidananya. Dalam artian, tidak semua anak hukum jadi jaksa, tidak semua anak hukum bisa jadi pengacara, tidak semua anak hukum jadi jaksa. Jadi, outputnya sebenarnya kita kuliah di fakultas hukum untuk apa? Punya pengetahuan hukum. Kalau punya pengetahuan, pasti muncul pertanyaan. Gampang jika sekarang tinggal buka YouTube, buka materi hukum. Biar bukan fakultas hukum bisa, memang bisa. Tapi ada satu komponen menjadi mahasiswa hukum yang tidak teman-teman dapat. Apa itu change untuk melatih skill-skill hukum? Ilmu hukum itu juga tidak bisa dipelajari secara
langsung kayak dalam artian nonton YouTube belajar hukum, tidak. Kalau hukum itu tersistematis. Makanya kenapa teman-teman materi pertamanya di kuliah itu pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, karena teman-teman harus dikasih pengantar dulu. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pusing buku apa yang bisa menarik untuk dibaca awalnya tentang hukum, teman-teman bisa baca bukunya Prof. Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum. Nah, di situ teman-teman belajar secara simpel bahwa kenapa sih harus ada hukum di dunia ini sebenarnya. Dia analogikan hukum itu secara gampang sekali. Saya spill contohnya. Kenapa harus ada hukum? Ya, di buku Mengenal Hukum, bukunya Prof. Sudikno Martokusumo, dia hadirkan cerita bahwa di suatu pulau terpencil ada dua orang yang hidup. Dua orang yang hidup ini hidup di pulau yang tanpa aturan, tanpa tanpa larangan, mereka hidup bebas. Lantas mereka membangun relasi berdua ini. Intinya berdua lah, tanpa ada aturan. Mereka hidup hari-hari. Lama kelamaan mereka cari makan, cari makan. Mereka membuat jadwal. Hari ini kau, besoknya saya, mulai membangun. Besoknya lagi, mereka atur takaran makanannya. Bagus kapan ini, besok makan sapi di berburu sapi ki. Yang satunya juga begitu. Kita manusia tanpa sadar itu pasti membuat aturan. Contoh seperti itu. Kenapa hukum ada supaya teratur? Karena manusia itu butuh keteraturan. Makanya di Islam dikasih sholat 5 waktu. Kita butuh. Tapi kembali ke Rifai tadi. Itu Rifai terjawab di jawabanmu itu. Pertanyaanmu? Apa tadi Kak? Terjawab sih. Semua yang kita bilang tadi itu Kak, memang betul semua. Tidak ada yang tidak antu tapi tidak memuaskan pikiran saya, Kak. Karena menurut saya perspektifku pribadi Kak, Ya, betul. Bagaimana saya sempat goyah di Fakultas Hukum Kak. Karena yang kita bilang tadi pentingnya hukum segala macam. Tapi kurasa kalau ilmu hukum tuh Kak gampang didapat istilahnya. Betul kita bilang tersistematis tuh. Tapi yang kayak merasa Kak gampang di publik hukum Kak. Kalau dibilang ilmu hukum tuh beda sama kayak pertambangan segala macam, pasti tidak sepublik itu ilmunya Kak. Nah, makanya dia bertanya ke kita, bagaimana kita pandangan tak masih relevan kan dengan era sekarang atau tidak itu ilmu hukum daripada fakultas-fakultas lain Kak. Pertanyaanku. Berarti Menurut kalian masih relevan Kak atau tidak Kak? Itu pertanyaanku. Relevan atau tidak di? Ilmu hukum kurasa bersifat publik Kak. Maksudnya bisa didapat di mana saya beda sama kayak fakultas. Misalnya yang kayak pertambangan Kak, sipil. Ya begitu Kak. Iya. Mungkin itu Ji. Oke. Makasih Rufai. Jadi cocok, saya terlalu kemana-mana tadi penjelasan. Padahal pertanyaan satu Ji, masih relevan tidak di era sekarang? Kalau kita kaitkan dengan era sekarang, pasti sebagian besar tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena cocok dibilang tadi, tinggal kebuka ChatGPT, tulis bilang tunjukkan saya materi hukum perdata muncul semua. Nah, kenapa tidak relevan? Karena ilmunya gampang sekali didapat. Tekstualnya itu gampang sekali didapat, gampang sekali. Beda sama Coco yang dibilang Rifai, kayak teknik pertambangan, teknik informatika, tidak semua orang bisa kuasai. Itu butuh pembelajaran secara kontinu. Jadi itu kalau era sekarang tidak relevan nih untuk sebagian orang sih, tapi ada komponen-komponen di fakultas hukum yang masih penting untuk dibahas. Kalau menurutmu Rifai, kalau menurutmu itu fakultas hukum tidak relevan sekarang? Kalau menurutku saya Kak relevan jika karena aku jalan itu Kak. Cuman saya meminta ke kita tadi bagaimana pandangan kita karena tempat Kak Goya juga karena itu ilmu hukum bersifat publik. Ini apa ketiga Kalau bersifat publik, semua jurusan sebenarnya bersifat publik.
Iya kak. Kau cari materi-materi, kau cari materi-materi tentang ekonomi makro, ekonomi mikro itu terbuka secara lebar, ada jurnalnya, ada bukunya, semua sebenarnya. Tapi Jadi ini hukum kak lebih ke anu kak. Apa nih? Memang betul kita bilang kalau semua itu ilmu kak prodi hampir semua bersifat publik toh. Tapi kurasa ini hukum kak memang yang paling familiar kita gitu ya. Kayak gampang diakses. Kalau saya karena biar lebih mana tuh kak seperti itu kayak metode persidangan kan ilmu hukum itu juga kak karena metode persidangan tuh nah banyak bisa didapat segala macam kayak metode persidangan ya ya, maksudnya gampang didapat walaupun tidak masuk ke anu di. iya betul memang kita bilang tadi semua ilmu itu atau prodi itu bersifat publik memang kak tapi ini hukum kak kayak lebih ke familiar saya kak nah itu minta ke kita pandangan tak bagaimana masih relevan kak atau tidak kak untuk adik-adik sekalian yang mau nanti mendaftar di perguruan tinggi menurut tak sumpah ada kita Kalau perspektif tak sendiri kak pandangan tak bilang lebih bagus lebih mungkin kayak fakultas ini untuk adik-adik yang mau mendaftar nanti di perguruan tinggi kak sumpah ada di sini adiknya mau iya, mendaftar nanti kak di perguruan tinggi nah itu bertanya ke samping kita kak jadi masih relevan kak atau tidak. Iya, Kak. jadi sebenarnya begini, Rifai, begini. Kalau untuk pertanyaanmu adik-adik yang masih SMA baru mau masuk kuliah, itu kan mereka di saat sekolah pasti terpilah nih minatnya. Ada memang yang minat, ada memang yang minat spesifiknya sudah ada. Tapi kalau misalnya memang yang tidak ada sama sekali minatnya, kalau saya sih sebenarnya masih relevan. Masih relevan. Kenapa masih relevan sekarang? Kalau bagi saya, nah perspektifku masih relevan. Kenapa masih relevan? Ya, karena itu yang pertama, walaupun ilmu hukum itu gampang didapat, tapi tidak semua orang paham itu metode persidangan secara spesifik. Dan yang kedua, penalaran hukum yang didapat kalau misalnya kuliah betul-betul di hukum itu beda ki sama kalau belajar sendiri. Orang yang belajar otodidak dan memahami secara penuh itu memang bisa, tapi sedikit. Hah? Sedikit sekali orang yang bisa. Kalau kita masuk hukum, chance tak untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman lebih banyak daripada kalau kita tidak masuk. Contohnya, kalau misalnya masuk di fakultas hukum, ada chance tak untuk ikut lomba. Lomba apa? Lomba debat. Itu tidak bisa dijangkau sama orang yang tidak masuk fakultas hukum. Contoh contoh kedua, kalau misalnya eh, contoh kedua kalau misalnya bukan kau dapat kesempatan untuk bangun relasi. Relasi ke siapa? Orang yang kau temani kuliah sekarang. Nah, orang yang kau temani kuliah sekarang itu ke depannya untuk anak-anak yang tidak suka matematika pasti rekomendasi masuk hukum. Kalau kau masuk teknik informatika, pusing ke coding. Jadi saya salah satu contohnya dan saya rasa itu anak SMA sampai sekarang masih banyak yang tidak suka matematika. Kalau Rufai apa alasannya? Kenapa masuk hukum kemarin? Saya karena kak kembali tadi yang kita bilang tuh kak di pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwasanya negara ini negara hukum bukan negara kedokteran jadi masuk ke hukum kak. Iya, karena sebenarnya itu kenapa Gambar Indonesia, kenapa di Indonesia itu hukum sudah tergambar jelek nih? Yang pertama karena memang pemerintahnya, karena kan ada doktrin dalam hukum itu, pemerintah itu adalah hukum itu sendiri. Dalam artian semua perilaku pemerintah itu menggambarkan hukum. Nah, kalau kita lihat wajahnya pemerintah sekarang, apalagi wajahnya beberapa menteri yang viral kemarin, itu kan sebenarnya sangat tidak etis.
dari segi moral, humanity itu tidak ada sama sekali. Jadi memang kalau di luar negeri itu negara-negara lain mereka sudah fokus ke perdata, hukum perniagaan, hukum perusahaan. Kita masih fokus ke hukum pidana. Orang curi coklat tidak adil hukumannya dengan orang yang korupsi 20 miliar misalnya. Jadi memang hukum itu di Indonesia makin lama makin tidak seksi kelihatannya karena eh, unsur hukum penguasaannya itu pemerintah memang mencitrakan hukum seperti itu. Contoh kayak misalnya di Cina atau Jepang, kok korupsi hukumannya jelas pasti, hukum mati, terus pejabatnya mengundurkan diri, pasti secara tidak langsung kau melihat itu hukum bagus, kau melihat itu negaramu bagus, dan untuk kuliah hukum itu pasti kelihatannya seksi, kelihatannya eksekutif. Beda sama sekarang, pengacara saja di ruang sidang baru-baru viral kemarin tidak mencontohkan bahwa pengacara itu kerjaan yang mulia, padahal kan pada dasarnya pengacara itu kerjaan yang mulia, pengabdian yang mulia, jaksa juga seperti itu. Tapi aparat-aparat pelaksananya mencontohkan yang tidak semestinya. Jadi memang apalagi tidak baiknya citra hukum sekarang itu dipengaruhi dengan pelaksananya sendiri. Begitu Rifai. Tapi Tapi mau kok kira-kira bagaimana? Apa? kira-kira kita ini Kak, apanya yang salah ini Kak di negara tanah bisa sistem sistem hukum tak seperti ini dan Oke, banyak oknum-oknum yang menciderai hukum itu sendiri. Kira-kira apa oke. yang tidak Apa yang seimbang salah? di negara kita Kak? Apa yang salah di negara kita ini Kak? Dan kenapa bisa begini? Kira apa penyebabnya? Nah, banyak Yang oknum-oknum yang pertama, menciderai hukum itu sendiri. oke. Apa alasannya? Kenapa citranya hukum Indonesia seperti itu, Di? Iya Kak. Nah, pasti kita semua sudah sepakat kalau pelaksananya yang bikin mencederai. Tapi unsur lainnya apa? Yang pertama terlalu banyak aturan. Indonesia itu negara dengan aturan yang paling banyak. Dengan banyaknya aturan dan dengan minat baca yang rendah masyarakat, itu saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Masyarakatnya sudah malas membaca, aturan sudah terlalu banyak. Jadi, apa sebutnya masyarakat tidak paham aturan? Siapa yang paham aturan? Ya, pembuat pemerintah. Jadi mereka dengan sesuka hati. Bukan sesuka hati sih, ini out of topic ya. Banyak sebenarnya RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Lalu mencerminkan kebutuhan siapa kalau seperti itu? Indonesia masuk 5 negara terendah dengan minat baca masyarakat. Indonesia itu masuk minat baca. Kita terkadang saja buka TikTok, nggak nonton sampai habis, captionnya kita nggak baca sampai habis sudah di scroll lagi. Itu menandakan kita terlalu cepat. Dalam artian kita terlalu mau cepat dalam segala hal. Jarang sekali sekarang kita apalagi namanya nikmati itu namanya melamun dan membaca buku. Padahal anak hukum itu kenapa buku dan pikiran senjata utamanya? Karena itu, karena pekerjaannya profesi hukum itu berkaitan dengan air mulut lah istilahnya, dengan bicara. Nah, bagaimana kita mau pintar bicara dan kita jarang membaca dan menulis? Jadi kenapa wajahnya Indonesia selain tadi pemerintah sekarang begini? Karena banyak sekali sarjana hukum, ketika sarjana, komponen-komponen skillnya itu belum ada. Banyak sekali itu, siapa? Rifai. Banyak sekali Rifai. Banyak sekali itu Rifai yang kuliah yang lulus dari sarjana hukum. Contoh, nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu soft skillnya anak hukum itu pintar bicara. Yang kedua, pintar menganalisis. Saya yakin dan percaya masih ada beberapa anak hukum yang dengan gampangnya itu menyelesaikan skripsi bukan dari karyanya sendiri, tapi menurutku itu dari perspektif hukum. Contoh, skripsi itu salah satu kesempatan kita untuk membuktikan bahwa apakah betul-betul sudah tuntas kita menjadi mahasiswa hukum S1 atau tidak. Tapi kenyataannya kan tidak. Masuk pembahasan selanjutnya. Kenapa self-awareness penting?
tadi itu yang Rifai pertanyakan itu sudah penting. Maksudnya sudah mau kau pahami bahwa realitanya Indonesia sebenarnya hukum seperti ini. Dan kau sadari, kau masuk hukum itu, walaupun mungkin kau bilang pasal 1 ayat 3 Indonesia negara hukum itu sebenarnya eh, tidak tergambar niatmu di situ lah. Itu cuma bola-bolaan semata mungkin. Tapi gimana ya? Itu di sini ada 10 soft skill. Ini soft skill semua yang ada di sini. Ini semua yang dibutuhkan sama kerjaan-kerjaan sekarang. Contoh yang pertama problem solving. Contoh kalau misalnya kau tidak kuliah hukum, kau tidak pernah dihadapkan dengan ini case-nya, kita jadi mahasiswa hukum yang berorganisasi. Nah, contoh kalau misalnya Rifai tadi masuk Soil, walaupun mungkin dari awalnya terkesan ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan terus, eh, ikut-ikutan masuk fakultas hukum tidak tahu arahnya kemana. Tapi kalau kau berorganisasi secara tidak langsung, ada skill-skill yang kau latih. Contoh kayak misalnya problem solving. Kayak misalnya kau masuk di organisasi, kau kerja kepanitiaan, kau masuk dalam satu divisi, itu kau sebenarnya kita dikasih pembelajaran bagaimana menyelesaikan tugas, menyelesaikan permasalahan. Dengan apa? Dengan berpikir kritis. Yang poin nomor 2. Yang ketiga, komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Itu sebenarnya bagaimana kita membangun komunikasi dengan tim. Karena tidak semua orang yang masuk fakultas hukum bisa bicara dengan temannya secara efektif. Belajar ambil keputusan, belajar berpikir kreatif. Tuh. Terus empati, rasa empati sebenarnya harus kita bangun juga. Terus self awareness. Kenapa self awareness penting? Karena masuk di dalam 10 soft skill yang dibutuhkan di era sekarang. Jadi relate dengan pertanyaannya Rifai tadi. Relate dengan pertanyaan Rifai. Kenapa masih relevan atau tidak? Saya bilang masih relevan. Masuk di pembahasan karir di bidang hukum. Apa ini karir-karirnya anak hukum kira-kira? Kemudian selama ini teman-teman pekerjaan apa saja di bidang hukum selain jaksa, pengacara, dan hakim yang teman-teman? Coba kita tulis di chat atau bicara. Ada bisa bicara? Just dulu apa kuna? Laptop kulit. Kak, coba ulangi beda. Apa tadi itu, Kak? Yang mana ya? Yang mana gitu? Bertanya kini, Kak, yang soal karir di bidang hukum. Oh, penjelasan. Aku minta ulang. Penjelasan tuh? Oke, Kak.
agak terdistrik tadi karena pertanyaannya, argumennya Rifai bagus sekali sebenarnya itu, relevan atau tidak untuk anak-anak sekarang. Saya pikirkan itu. Jadi terkait karir di bidang hukum sendiri tentu untuk teman-teman yang masuk fakultas hukum karena arahan orang tua atau ikut-ikut teman atau tahu bahwa hukum itu tidak ada matematikanya, sebenarnya karirnya anak hukum itu luas sekali. Tidak melulu jadi. Halo, halo. Kak, ya, Oh iya. Eh, ada yang bisa jawab kira-kira pekerjaan apa di bidang hukum selain pengacara, jaksa, dan hakim? Notaris, jaga tahanan. Anggota DPR tahu. Apa Herul? bupati, Anggota DPR tahu Kak, anggota dewan. Oh, tadi. Penjaga tahanan. Pegawai negeri sipil. Nah, jadi pegawai negeri sipil, penjaga tahanan, notaris. Nah, itu sebenarnya. Badan Ada lagi Pertanahan. beberapa badan pertanahan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara terkait karirnya anak hukum itu kemana saja, untuk teman-teman yang baru masuk atau sudah masuk tapi tidak tahu sebenarnya kalau keluar mau jadi apa, pikirannya mau jadi pengacara atau mau jadi jaksa atau hakim, tidak salah, tidak salah teman-teman mau jadi itu. Tapi teman-teman harus sadari begitu banyak pekerjaan sekarang, masih banyak pekerjaan sekarang yang membutuhkan sarjana hukum. Contoh penjaga tahanan itu kotanya tiap tahun ada. Itu yang kedua notaris. Tapi pekerjaan notaris ini sangat panjang prosesnya. Kenapa? Kuliah dulu, habis itu tes lagi, itu membutuhkan banyak biaya. Tidak rekomendasi untuk laki-laki, apalagi tinggal di Makassar. Dan kalau teman-teman laki-laki yang kuliah langsung ke notariatan, jarang yang ada menikah. Tua tompi itu baru menikah 28 tompi. Karena apa? Karena menabung dulu bayar kuliah notaris, mahal. Kalau anu Kak, Terus, diplomat. itu juga. Ada teman saya, dia itu kuliah di apa lagi, veteran jadi. Dia itu ambil hukum internasional. Dia juga jadi diplomat. Tapi sebenarnya masih terbuka lebar sih kalau relevan atau tidak. Tapi sekarang soalnya pekerjaan-pekerjaannya generasi sekarang itu terlalu gimana sih? Kalau dibilang terlalu praktis, like TikTok, terus YouTuber banyak lah. Kalau saya juga ambil analis hukum di Badan Pertanahan. Teman-teman yang belum kenal, saya kerja di Badan Pertanahan. Ada jento Badan Pertanahan. Tidak. Pertanahan itu, Badan Pertanahan itu yang cukup viral kemarin karena pagar laut. Mungkin teman-teman tahu yang pagar laut tuh. Tapi kita nggak usah bahas di sini. Jadi sebenarnya karir mahasiswa hukum itu sebenarnya luas, banyak, sarjananya juga banyak. Nah, bagaimana kira-kira teman itu bisa mengisi posisi-posisi itu? Kalau misalnya teman-teman keluar dari fakultas hukum, tidak punya 10 skill tadi. Banyak kejadian seperti itu. Kita selesai dari fakultas hukum, jadi sarjana hukum. Setelah kuliah, sulit mau bersaing untuk cari kerja. Soalnya pekerjaan-pekerjaan sekarang banyak syaratnya. Syarat-syaratnya itu tadi. Pasti itu mampu bekerja di bawah tekanan. Rata-rata itu pekerjaan swasta syaratnya itu mampu bekerja di bawah tekanan. Kalau teman-teman masuk fakultas hukum, lantas cuma jadi mahasiswa yang
di dalam kelas dan pulang, teman-teman tidak tertempa dirinya untuk belajar menyelesaikan masalah, belajar mengambil keputusan, belajar bagaimana menganalisa dan mengubah analisa tersebut jadi kata-kata, teman-teman jadi produk sarjana hukum yang tidak tahu mau kemana. Kalau saya analisanya seperti itu, perspektifku seperti itu. Belum tentu benar, nah, belum tentu benar. Pasti bisa jadi salah, bisa jadi benar. Terus kira-kira potong mana kalau ada yang mau ditanyakan kayak Rifai tadi, potong saja. Terus kenapa salah satunya juga saya masih rekomendasikan jadi mahasiswa hukum, karena apa? Karena organisasinya. Organisasi anak hukum itu tuh, rata-rata lombanya itu keren-keren. Yang pertama lomba debat, membuat legal opinion, moot court competition, peradilan semu, yang dimana itu posisi-posisi itu tidak bisa diisi dengan orang secara umum. Jadi kalau saya saranku tuh, kalau misalnya teman-teman mau betul-betul mengasah kesadaran dirinya, sering-seringlah berorganisasi. Karena kenapa? Karena dengan sering dia berorganisasi, sering ketemu orang, sering bicara sama orang lain, apalagi terkait diskusi hukum, itu pasti akan melatih cara berpikir kita, melatih critical thinking kita. Itu sebenarnya yang penting, karena saya pribadi ini kurasa selama aku jadi mahasiswa hukum yang awalnya masuk cuma ikut-ikutan, kerja aku pergi warkop pulang dan lain-lain, masuk kelas pulang, masuk kelas pulang, masuk tempat di soil itu baru pikir rasa yang namanya rapat. SMA pernah tapi beda kondisinya, baru tempat rasa susun kegiatan. Di situ tempat tahu bahwa ternyata dalam menyusun kegiatan itu gampang, ada tiga. Paling penting menyusun kegiatan, menyusun konten, konsep dengan esensi. Nah, kontennya apa? Konsepnya apa? Esensinya apa? Cara tak bagaimana? Itu yang akan membangun self awareness. Nah, karena kenapa begini? Nah, contoh misalnya saya pernah jadi panitia publikasi dokumentasi. Panitia Pubdok ini. Publikasi dan dokumentasi kerjanya foto-foto dan desain-desain. Saya pribadi tidak tahu sama sekali pegang kamera dan tahu juga desain. Tiba-tiba dikasih masuk ke situ. Ini sistem pemilihan panitia dulu, sistem random, langsung ditaruh. Di situ senior langsung dibilang, tanya kok kalau misalnya ada kok tahu, jalanlah acara. Jadi kegiatan pertama aku itu, saya foto-foto pegang kamera, lebih banyak foto blurnya daripada tidaknya. Belajar Toma juga Photoshop di situ. Tapi aku bayangkan kalau misalnya sampai sekarang tidak pernah terjun di situ, mungkin tidak tahu apa-apa. Bahkan cuma ikut saja kajian buku itu hari, buku tentang itu tadi, buku mengenal hukum, yang bawa materi dulu itu mantan ketua umum namanya Aulia Yusuf Gozazia. Saya pernah bilang, karena saya rasa ada kurangnya ini di soil, bilang, Kanda, saya rasa ini kajian-kajiannya soil tentang betul, cuma hukum, hukum perdata, hukum pidana, eh, hukum tata negara, itu saja tak putar-putar, itu saja tak putar-putar. Dia bilang, kalau misalnya kau lihat kondisi begitu, kalau misalnya kau lihat kondisi begitu di Suria, ciptakanlah kondisi sesuai keinginanmu. Jadi dalam artian bagaimana? Dalam artian, kalau misalnya saya itu hari terlalu fokus ke bagaimana soil itu kelihatannya, pasti jelek sekali. Tapi karena selalu teman-teman berdiskusi, menginisiasi dan lain-lain, ikut lain-lain,
akhirnya eh, apa ya, kemana-mana ini cerita lanjut. Nah, output dari self awareness ini sebenarnya dalam artian kalau misalnya kita sering merefleksi diri, sering tahu milah punya kesadaran atas diri tak kenapa kita masuk hukum. Outputnya apa itu? Social awareness, kesadaran sosial. Saya sebenarnya intinya ini materi satu. Teman-teman jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang peka secara sosial, bukan peka sama diri sendiri. Peka secara sosial karena apa? Karena anak hukum itu identik pekerjaannya dengan masyarakat. Contoh, notaris, jaksa, hakim, pengacara. Kalau misalnya teman-teman selama kuliah di Fakultas Hukum, kepekaan sosial tidak terbangun. Kepekaan sosial ini dalam artian eh, empati atau kalau gampangnya bagaimana dia, kepekaan sosial itu kayak misalnya kerja kegiatan tuh, terus satu tim. Kita lihat teman tak susah, kita biarkan kan saja atau tidak peduli. Nah, itu kepekaan sosial tidak terbangun. Tapi kalau misalnya teman-teman sejak dari awal masuk mahasiswa, kepekaan sosialnya terbangun, kepekaan sosialnya terbangun, itu akan terbawa sampai dunia kerja. Karena mau tidak mau teman-teman akan masuk dunia kerja. Kecuali teman-teman itu punya privilege orang tua yang entrepreneur sukses dan lain-lain, oke lah, it's okay. Teman-teman sudah diwadahi pasti privilege-privilege dana yang banyak, jadi tidak perlu kerja dan lain-lain. Teman-teman akan masuk dunia kerja. Di dunia kerja, 10 soft skill tadi itu sangat penting. Bagaimana teman-teman membangun soft skill itu ya berorganisasi. Jadi passion dan ikut-ikutan itu sebenarnya dua hal yang outputnya sebenarnya bagus. Contoh, kalau misalnya memang passion tuh kayak tadi Andi Virga tertarik sama dunia hukum, terus gitu tertarik sama isu-isunya hukum. Dengan orang yang cuma ikut-ikutan, kayak Herul tadi perintah orang tua. Contohnya tanpa sadar Herul itu jadi mantan wakil ketua umum. Coba sih ke Herul, mantan wakil ketua umum gue. Iya gak? Nah, mantan wakil ketua umum. Banyak tidaknya pasti ada lah yang berubah dari Herul. Entah itu caranya membangun argumentasi, bicara menyelesaikan masalah yang pasti berubah lah dari sebelumnya. Outputnya itu self awareness itu, social awareness, kesadaran sosial, kepekaan sosial. Nah, sebenarnya itu sebenarnya teman-teman butuh jadi mahasiswa hukum. Itu. Jadi apa ya? Karena teman-teman tidak ada yang ini dalam artian bicara selain Rifai tadi, silakan saja potong bicara aku nah kalau teman-teman yang bicara. Coba ini traktat 23 yang baru. Siapa tahu ada mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan supaya lebih aktif lagi lah. Iya, karena begini bro, karena begini, saya di sini bawa materi di sini, bukan sebagai orang yang pintar, nah, bukan. Contohnya tadi saya masih berpikir itu pertanyaannya Rifai, masih relevan tidak dan lain-lain. Di sini tempat tak berdiskusi, sebenarnya silaturahmi gitu. Betul Kak, betul betul. Hmm. Makanya saya bilang tadi, semua yang kubilang di sini itu tidak saintifik, pure perspektif, pure perspektif. Siapa tahu dari adik-adik ada punya perspektif lain juga terhadap. Kanda, saya mau bertanya Kanda, bisa Kanda? Iya, Kamil, Bisa Kanda? gas. Saya mau bertanya nih Kanda mengenai apa? Salah satu produk undang-undang di Indonesia yang belum disahkan sampai sekarang itu mengenai undang-undang perampasan aset Kanda. Nah, yang saya mau tanyakan itu, kalau misalnya emang undang-undang perampasan aset itu disahkan, apakah
relevan untuk masyarakat ke bawah, maksudnya untuk atau masyarakat ke atas kan? Kan sampai sekarang tuh belum disahkan kan, karena berbagai polemik yang ada di gedung DPR kan, itu aja sih. Atau papannya ada. Itu aja kan, Oke. Teknis sekali kami di. Oke, jadi terkait undang-undang perampasan aset. Kalau saya tidak salah, ini memang rancangan undang-undang sudah sejak tahun 2012 di. Iya kan, tapi belum disahkan sampai Nah, sekarang tuh. belum disahkan. Yang harus teman-teman tahu, sebenarnya itu rancangan undang-undang harus didasarkan pada 3 dasar. Landasan ontologis, landasan sosiologis, sama landasan antropologi. Landasan sosiologis itu landasan tentang kebutuhan masyarakat terkait akan hukum. Contoh, rancangan undang-undang perampasan aset harusnya dirancang dengan melihat kebutuhan masyarakat. Contoh, kayak misalnya ada kerugian negara, itu harusnya pro rakyat gitu. Tapi ternyata kalau dari saya ikuti, saya tidak secara spesifik, saya secara tidak spesifik. Menurutku ini rancangan undang-undang tidak disahkan sampai sekarang. Karena sebenarnya ada pihak yang sebenarnya mau diuntungkan sekali, tapi sangat merugikan rakyat. Hanya tidak disahkan sampai sekarang. Itu sebenarnya harusnya itu kalau rancangan undang-undang sudah masuk prolegnas program legislasi nasional, itu harusnya dalam beberapa tahun itu sudah disahkan. Hanya kalau tidak disahkan kan itu menjadi pertanyaan. Betul kan, Kenapa? Iya, harusnya ini rancangan undang sebenarnya sudah melanggar hak asasi manusia lah. Nah, saya potong sedikit kan, melihat juga kondisi sekarang yang di negara Indonesia tercinta ini kan, yang dimana itu marak-maraknya memang banyak pejabat-pejabat itu yang ditangkap karena korupsi, sampai ada Liga Khusus Korupsi Indonesia kan, Liga Korupsi Indonesia. Nah, memang momentumnya itu pas sekali untuk disahkan ini undang-undang perampasan aset sebagai acuan juga, sebagai dari acuan untuk pejabat-pejabat untuk tidak melakukan hal yang menjadikan seperti itu kan. Nah, yang menjadi masalah kemungkinan adanya kan ini barang sudah ada di balik badan legislasi, sudah sudah diskusikan DPR sama pemerintah, sampai berapa tahun itu belum disahkan sampai sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaanku itu kan, kenapa dari perspektif ini kan, kenapa sampai sekarang itu belum disahkan dengan kondisi sekarang ini yang lagi marak-maraknya penangkapan korupsi kan, apalagi yang baru-baru ini yang lagi panas-panasnya Pertamina kan. Iya. Saya begini kami, kalau misalnya itu RUU disahkan, mati koruptor semua. Dalam artian kan betul, salah satu rancangan undang-undang ini kan total kerugian negara harus dikembalikan ke negara itu sendiri. Karena banyak kejadian sebelumnya itu berapa puluh ribu triliun kerugian negara yang dikembalikan hanya ribuan triliun. Jadi ada selisih. Nah, selisihnya itu kemana? Itu kan sebenarnya jadi polemik juga. Pertanyaan kan, Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu terkait RUU perampasan aset. Awalnya undang-undang perampasan aset ini dirancang karena adanya banyak kasus korupsi di Indonesia yang pengembalian asetnya itu tidak sesuai dengan hasil korupsinya. Contoh misalnya ada orang korupsi
2.000 triliun, yang kembali hanya 500 triliun. Dengan hadirnya rancangan undang-undang ini dimaksimalkan pengembaliannya supaya itu kembali ke negara Ki. Seperti itu Kamil tuh, kalau saya Ya, tidak salah. betul Kanda, betul. Cocok Yang nih Kak. mana jumlah fungsinya itu harus setara dengan yang dikembalikan Kanda. Ya, tapi masalahnya yang ini kalau secara logika saja kan. Kalau misalnya orang korupsi, uangnya kan tidak mungkin disimpan terus. Mungkin terpakai. Allah Betul, walam bisa betul kayak Kanda. terpakai. Jadi kalau dia kasih kembali senilai dengan total kerugian yang dia sebabkan, mau ambil uang dari mana? Kan tidak Betul mungkin kan? pinjol. Betul. Nah, kayaknya itu salah satu penyebabnya. Kenapa RUU ini tidak dirasakan? Berarti memang Kalau menurutmu masih ada apa itu? campur tangan anggota dewan begitu kan tadi? Sudah Alas sudah tentu kan? Sudah tentu. logikanya Sudah tentu logikanya ada. begitu kan? Begini, sudah tentu itu rancangan undang-undang perampasan aset. Ada campur tangannya anggota dewan. Karena yang bikin naskah akademik itu yang mereka-mereka. Betul. Untuk teman-teman dalam perancangan undang-undang. Jadi tiap anggota dewan itu, ini koreksi kalau saya salah, koreksi kalau saya salah. Dalam merancang undang-undang, anggota dewan itu membentuk namanya naskah akademik. Naskah akademik yang dilandasi tadi, landasan sosiologis, landasan antropologi. Sosiologis itu apa? Apakah betul ini aturan dibutuhkan oleh masyarakat? Landasan antropologinya apa? Antropologi itu apa? Tentang manusia. Apakah betul manusia atau dalam artian rakyat, rakyat ini perlu aturan ini? Harusnya dilandasi bahwa itu. RUU perampasan aset ini menurut saya sudah memenuhi aspek itu. Karena memenuhinya itu aspek kemakmuran rakyatnya tidak disahkan. Karena yang pihak dirugikan ini siapa? Yang korupsi. Kan begitu jadi timbal baliknya kan. Kalau Betul kan? misalnya terlalu pro rakyat, yang dirugikan pasti yang terpidana lah, yang korupsi. Betul. Kalau yang korupsi diuntungkan, yang dirugikan masyarakat. Betul. Tapi kan maksudnya ini kan kalau sepengetahuan saya dan sependek kan dah pemikiran saya, kan yang disahkan dulu di undang-undang kan itu yang dianggap prioritas kan dah, yang memang urgent buat masyarakat. Nah, sedangkan undang-undang perampasan aset ini kan suatu hal yang urgent memang kan dah buat pejabat-pejabat yang koruptor gitu tuh. Seperti kemarin tuh yang omnibus law apalah kan tuh. Nah, yang menjadi masalah kenapa? Ya logikanya memang begitu kan dah. Maksudnya ada permainan lah dari campur tangan anggota dewan yang memang tidak mau dia sahkan karena apa ya? Maksudnya takut lah dan semacam begitu kan dah. Ya enggak sih? Cocok. Betul itu. Nah, maksudnya kan ini apa undang-undangnya kan kalau dilihat dari kondisi sekarang kan urgent nih kan dah. Nah, sedangkan kan kalau DPR kan dia tuh mensahkan undang-undang kan dilihat dari prioritas dan urgennya kebutuhannya masyarakat ini kan. Ya. Nah, dari pendapat ini kan ada perspektif tak Terkait urgensinya itu pengesahannya jadi. iya. Jadi terkait kenapa tidak dimasukkan dalam prioritas RUU perampasan aset itu, penentuannya kan itu hasil sidang DPR, DPD yang tergabung dalam MPR. Nah, itu pengkategorian untuk memasukkan RUU prioritas. Itu kalau menurut saya itu perbaiki kalau saya salah tidak transparan. Jadi kalau misalnya perspektifku kami itu sebatas itu. Kalau kenapa tidak disahkan itu kan dari anggota dewan. Kalau pemikiran kan pasti itu ada pihak yang mau dijaga di sini. Makanya itu juga perlu anggota dewan yang betul-betul dari sarjana hukum. Ini teman-teman yang maba belum belajar di teknik perancangan perundangan.
Iya, belum, Kak. Itu teman-teman mungkin dapat semester 6. Itu tahapannya panjang dan agak sedikit membosankan. Tapi ini sangat kalau kita bahas ki panjang lebar di sini Tidak selesai kan tadi? tidak selesai. Pun kalau Mungkin bisa selesai itu di besok meja Anda tahu. kopi. Outputnya itu pembahasan tak apa, kabur aja dulu. Betul kan, tak? Betul. Sekali kan dah. Karena memang sudah urgent, memang ini Indonesia kan, tak? Iya. Indonesia gelap Jadi kan dah. sebenarnya itu iya Indonesia bukan Indonesia yang gelap, Indonesia tetap terang kecuali IKN. Nah, kalau itu sudah pasti gelap kan, tak? Nah, itu buktinya tadi yang Nabi bilang Rifai, hukum dijual beli dan lain-lain. Secara resmi IKN itu sudah menjadi ibu kota. Ya. Mungkin teman-teman sudah tahu IKN itu sudah menjadi ibu kota, diproyeksikan sudah berjalan. Ternyata mangkrak. Ternyata mangkrak. Salahkan siapa? Kenapa tidak ada sanksi terhadap itu? Kenapa tidak ada sanksi terhadap itu? Ya karena yang buat, karena pelaksanaannya itu kepala negara. Harusnya itu dalam hukum tata negara ada namanya check and balance. Check and balance itu apa? Tiap unsur eksekutif, tiap unsur yudikatif, dan tiap unsur legislatif itu saling mengecek. Dalam artian apakah eksekutif ini berjalan dengan sepatutnya atau tidak. Diawasi oleh siapa? Yudikatif dan legislatif. Legislatif juga begitu, diawasi oleh yudikatif dan eksekutif. Nah ini ketiga hal ini, ketiga unsur ini yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Itu tidak jalan. Nah, perspektif ini. Sebenarnya pembahasan hari ini tentang peran self-awareness, outputnya satu, Ji. Teman-teman jadi mahasiswa hukum, jangan jangan jadi mahasiswa yang masuk kelas pulang. Karena yang teman-teman bayar berapa juta sekarang SPP? 5 juta kan dah. 5 juta Nah, 250. yang teman-teman bayar 5 juta hanya PowerPoint di kelas, tuh. Terus ada tong dosen tidak masuk, tuh. Terus buku tidak dapat, disuruh beli sama dosen, itu yang teman dapat kalau misalnya teman-teman hanya kuliah formal. Satu mau kutipan. Kenapa pendidikan itu harusnya bukan hanya di kepala? Yang benar begini. Selama ini kan kita tahu bahwa hukum itu terus mengatur masyarakat untuk lebih tertib dan aman. Dan itu hanya di pikiran, tapi actionnya tidak ada. Itu yang teman-teman dapat sebenarnya di fakultas. Sama seperti yang bilang Aristoteles. Ini senior yang bilang ke saya. Oke, siapa itu? Oh, ada. Jadi, ini kutipan. Kita tahu kita tahu tentang keadilan. Bukan hanya secara definisi, tapi kita harus merasakan keadilan itu. Nah, sama seperti yang teman-teman pelajari di kelas. Teman-teman pelajari di kelas bukan hanya tentang tahu apa itu hukum, tapi harus tahu pengaplikatifannya, harus secara aplikatif. Ya sebenarnya ini arah diskusi nih, belok-belok bisa juga di luar ekspektasi. Ternyata berat bawa materi di Zoom di itu. Betul kan dah, betul. Serius Iya, aja kan dah. karena sedikit Halo Kak. ternyata beda bawa materi di asli sama Zoom. Betul kan? Halo Kak, Iya. saya sedikit mau bicara ini Kak. Banyak-banyak Langsung juga enggak apa-apa, Bro. terlintas di pikiran Pin kata yang bilang Kak karena kami ini Kak. Tadi mengenai yang undang-undang perampasan aset tuh Kak. Langsung terlintas di pikiranku. Betul itu yang kita bilang. Nabi Antega Kamil Kak. Kalau memang lagi urgent negara untuk sahkan itu undang-undang itu. Cuman yang jadi pertanyaan Kak, saya juga tidak tahu dari kan yang tahan-tahan ini
yang tidak sah kan nikah dari DPR itu Kak. Nah, saya sebelumnya kita ketahui Kak, kalau ini tupoksi dan fungsi dari DPR ini tidak tahu juga apa fungsinya Kak. Dan betul dia tuh bilang Rocky Gerung, kalau dia jadi presiden yang pertama kali dia bubarkan DPR, ya betul, karena memang kita tidak tahu apa fungsi dan tupoksinya Kak. DPR untuk sekarang tuh Kak. Dan kalau menjawab teh anunya Kak Kamil, statementnya bahwa kenapa ditahan-tahan di DPRD karena mana mungkin untuk Kak senjata makan tuan. Kok disahkan itu barang-barang? Saya begitu jika Iya. Saya saya tangkap tambahan dari sedikit Sebenarnya Anda. Saya tambahan sedikit dari apa yang bilang ini Rifai kan. oke oke. Ah, apa kalau misalnya memang undang-undang perampasan aset ini ada suatu problem karena tidak disahkannya. Nah, kebetulan kemarin tuh saya baca berita kan, Data. Karena saya juga mengikuti juga kan, Data. Nah, di tahun kalau nggak salah itu di tahun 2024 bulan November, Menteri Hukum Supratman, siapa? Menteri Hukum Supratman Andi Alkdas itu eh, menempatkan ini undang-undang pada urutan kelima kan, Dah, dari 40 usulan rancangan undang-undang. Nah, di bulan Desember 2024 Wakil Menteri Hukum itu siapa lagi namanya? Edward Omar Syarif menyatakan bahwa eh, pembahasan undang-undang ini tertunda karena tahun politik kan. Oke lah masih diwajari kan, karena kan masih pilkada. Nah di tahun 2025 Januari beredar kabar dari Istana Negara itu bahwasanya Presiden Prabowo telah mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi dari keterangan DPR RUU tersebut belum disahkan kan. Berarti adanya tidak sinkronnya antara pemerintah dengan anggota dewan. Nah, dari situ saya sudah terlihat jelas bahwasanya hubungan antara DPR dan pemerintah itu dalam hal untuk mengesahkan undang-undang ini adanya tumpang tindih kan. Berarti ada kaki tangan campur tangan dari pejabat-pejabat yang memang berlindung dari undang-undang ini. Menurut saya begitu kan, Dah. Kalau dari baca artikel berita kan, Dah. Iya, Mungkin ada so tambahan. itu juga saya sebenarnya herannya karena tahapannya kan kalau misalnya sudah di rapat paripurna ini kan RUU sudah di rapat paripurna kan tuh sama DPR. Ya, betul kan, Dah. Nah, sudah di rapat paripurna kan itu dikirim ke presiden untuk pengesahan. Pengesahan, betul. Pun kalau misalnya presiden tidak tanda tangan dalam waktu 30 hari harus disahkan itu undang-undang ke lembaran negara. Nah, ini tersebar berita bahwa Prabowo sudah sahkan. Mengesahkan, Itu betul barang kan. tidak, kenapa tidak ke lembaran negara? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itu Tommy juga yang menjawab pertanyaannya Rifai tadi masih relevan tidak? Harus kita paham dengan poin-poin tersebut supaya bisa kita analisa, oh ada yang salah dengan negara ini. Jangan sampai kita share-share Indonesia gelap, kita nggak tahu apanya yang gelap. Tuh, Betul. kalau ikannya sudah jelas-jelas gelap. Itu. Jadi kalau menjawab itu, Kamil, saya nggak tahu alasan pastinya. Tapi kalau Maksudnya dari asumsi, sudah perspektif jelas. perspektifnya kita saja nih kan, Dah, sebagai masyarakat awam kan, Dah, tuh. Seharusnya jangan ku bilang kita masyarakat awam. Karena begini kan, salah satu sumber hukum itu doktrin para sarjana. Cocok Betul tuh? kan, betul kan, Dah. Nah, itu. Masyarakat Ketika awam. kau sudah jadi ketika kau sudah jadi sarjana, apa yang kita bilang itu sumber hukum. Jadi sebenarnya yang kita ceritakan tadi di sumber hukum. Maksudnya Jadi saya jangan ku bilang menempatkan masyarakat saja awam. kan, Dah, bahwasanya saya tidak tahu apa-apa kan. Oh iya, Begitu kan, Dah. POV. Itu itu sebenarnya enak sekali dibahas kalau terkait ketatanegaraan kita. Sejauh mana efektivitasnya itu anggota DPR. Nah, artian kan begini. Ada kemarin itu menteri yang membahas tentang nasionalisme masyarakat, dia tanggapi terkait hashtag kabur aja dulu. Dia bilang, ya kalau kalian kabur, dipertanyakan nasionalisme kalian. Nah, betul kan, Dah. Itu Bahlil kan, Dah. Saya tidak sebut nama. Oh, Itu karena, jadi Menteri Bahlil itu, jadi begini,
sebenarnya ada kontradiksi itu kata-katanya Bahlil. Dipertanyakan nasionalisme Indonesia. Kurang nasionalisme apa kita? Nah, yang pertama, nasionalisme kan itu sifat cinta kebangsaan kan, cinta bangsa kan. Kurang cinta apa sama bangsa Indonesia? Bayar pajak ki, yang pertama. Betul Kanda. Kalau pemilihan memiliki, sebenarnya itu sakral sekali pemilihan itu pemilihan anggota dewan itu sakral sekali. Karena apa? Karena kita menitipkan suara hati kita di situ, tuh, pada anggota dewan. Jadi untuk anggota-anggota dewan yang terpilih itu sebenarnya dia merangkul itu suara-suara pemilih itu. Tapi ya dalam sekarang kan saya kurang tahu apakah tersalurkan betul atau tidak kami. Kalau saya mungkin memang cocoknya memang kabur aja dulu Kanda. Iya. Kabur Kalau aja saya dulu bukan pribadi berarti. Kanda tuh, Iya, sebenarnya kan itu hashtag. maksudnya kan Sebenarnya kalau kabur aja dulu kan belum tentu kita, siapa tahu kita lebih nasionalisme Kanda. Kita di luar lebih iya, kita ingat Indonesia Kanda tuh. itu Betul. sebenarnya. Itu Iya, sebenarnya hashtag kabur aja dulu muncul karena keresahan iya. melihat Lapangan ketidakadilan. pekerjaan terutama Betul, Kanda. betul Kanda. Apa Iya, sarjana-sarjana yang ada di Indonesia belum dapat pekerjaan. Nah, seharusnya kan itu lapangan pekerjaan memang dalam teratur dalam apa Undang-Undang Dasar itu seharusnya pemerintah yang menyediakan itu Kanda. nah ini juga, ini menarik. Menarik Panjang Kanda, dong. betul Saya Kanda. potong, Betul. saya potong nah. Lanjut Kanda. Pemerintah apa? Mem- Pemerintah yang menyediakan lapangan kerja. Betul. Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Apakah pemerintah sejauh ini tidak memberikan lapangan kerja? Memberikan Kanda. Kalau Tetapi ada tapinya Kanda. apa? Kalau kita melihat dari hitungan angka Kanda, kita coba hitung kotornya saja Kanda. Berapa lulusan sarjana yang ada di Indonesia dalam 1 tahun dengan lapangan pekerjaan yang dibuka sama pemerintah Kanda. Itu bisa dibilang 1:50 Kanda. Nah, itu juga Nah, sedangkan saya kasih Kanda tahun ini tidak ada lowongan CPNS yang buka. Nah, bagaimana nasib-nasibnya itu para sarjana-sarjana yang ada di Indonesia Kanda? Kan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah kan cuma CPNS doang Kanda sama BUMN. Nah, sedangkan kalau kita hitung secara angka kotor saja Kanda. Berapa ribu mahasiswa itu yang lulus dalam 1 tahun? Kalau kita bandingkan dengan kota pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan itu tidak balance Kanda. Oke. Nah, kalau misalnya memang tahu juga kalau ada lapangan pekerjaannya di teknik apa di lapangan pun juga kita masih apa ya? Ada yang dibilang rahasia umum lah Kanda. Orang dalam, pungli lah apalah segala macam. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib sarjana-sarjana yang ada di Indonesia yang tidak ada orang dalamnya dan uangnya lah kayak begitu Kanda tuh. Karena ada permainan di lapangan seperti begitu kurang lebih Kanda. Oke. Yang pertama Kamilna, yang pertama terkait banyaknya itu isu orang dalam dan lain-lain. Kalau kita lihat dari sisi lain, sebenarnya itu konteks orang dalam itu sebenarnya kalau ditelusuri lebih lanjut dan berani untuk melihat dari sisi lain itu sebenarnya karena terbangun kekeluargaan. Mas itu ini di luar yang bayar nah, kalau yang bayar sudah jelas salah itu Pak. Iya, betul. Salah satu orang dalam kan juga yang keluarga. Nah, terus terkait secara angka. Jadi pertanyaan kita lihat secara global, apakah hanya Indonesia yang banyak masyarakatnya kurang pekerjaan? Saya rasa itu semua negara menjadi problem itu, lapangan pekerjaan. Amerika banyak yang homeless, Jepang banyak yang homeless, pun kalau kerja stres, Filipina begitu, Thailand lebih-lebih. Jadi kalau menurut saya lapangan kerja itu sudah menjadi sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi begini kami menjadi permasalahan setiap negara. Bahkan negara maju pun tidak menemukan jawabannya. Betul kan? Jadi kalau saya tergantung apa ini? Apakah kita sudah mumpuni dengan spesifikasi pekerjaan yang dicari atau tidak?
kalau saya. Tapi yang menjadi Contoh, permasalahan kan, maaf saya potong kan tadi. kenapa? Yang menjadi permasalahan, yang menjadi keresahan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu, oke lah kalau misalnya memang disediakan lapangan pekerjaan kan. Nah, yang menjadi masalah itu persyaratannya lagi kan. Bagaimana dengan sarjana yang baru lulus, terus dia mendaftar di CV-nya, apa di persyaratannya itu membutuhkan pengalaman 3 tahun atau pengalaman minimal 1 tahun. Nah, sedangkan ini orang baru lulus kan, dah. Iya kan? Ya. Jadi Betul. maksudnya persyarat persyaratannya juga terlalu rumit kan, dah. Ada yang butuh 3 tahun, 5 tahun, sedangkan anggaplah saya ini baru lulus kan, kamu kan mendaftar tuh, tapi tidak pengalaman itu. Sama berpenampilan menarik. Betul kan, dah. Betul. Good looking. Maksudku, dengan Cocok itu kan, Dah. pengkategorian ada berpenampilan menarik. Cobalah kita, cobalah kita itu kan, dah. negara luar Jadi kan. kita ini yang tidak menarik, Kak, tertinggal, Kak. Nah, itu sebenarnya begini, Rifai sama Fabian. Yang pertama pengalaman kerja. Itu juga saya tidak tahu itu sebabnya itu kenapa ada, apalagi namanya S1 semua jurusan, terus pengalaman 2 tahun. Di mana mau cari pengalaman ini? Yang apalagi namanya yang fresh graduate tuh, di mana mau cari pengalaman? Itu saya tidak tahu itu alasannya dan solusinya. Solusinya cari pekerjaan yang tidak ada spesifikasinya itu. Karena perusahaan yang ada spesifikasinya mungkin dia cari yang sudah yang sudah kerja, tapi kan tidak semua pekerjaan itu mensyaratkan seperti itu. Hanya memang kuota untuk apalagi namanya penerimaan lapangan kerja dari pemerintah memang sedikit. Apalagi CPNS ini memang cocok yang dibilang kami, kuotanya itu tidak mewadahi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan, sampai kapan kita terfokus pada tindakannya pemerintah? Kenapa bukan kita yang menyesuaikan dengan spesifikasi tersebut? Contoh kayak misalnya kan banyak pekerjaan yang tidak butuh berpenampilan menarik dan pengalaman 2 tahun. Contoh kayak saya. Itu CPNS, banyak formasi, tapi tidak perlu berpenampilan menarik dan pengalaman. Jadi yang bisa teman-teman lakukan apa? Ya memantaskan diri, kasih baku tinggi-tinggi skor. Hanya itulah beberapa pekerjaan CPNS membutuhkan mahar. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi, Kak, apa pesan untuk kami nih yang belum sarjana, Kak? Itu pesan Dan yang sudah sarjana. jangan pesan saja untuk yang masih kuliah. Dalam artian nikmati betul masa-masa kuliah semua. Karena kenapa? Karena masa-masa kuliah itu masa-masa tempatmu bisa pure idealis, bisa merdeka dalam pikiran, bisa merdeka dalam tindakan. Dalam artian mau atur jadwalmu bebas, mau kemana bebas. Karena rata-rata orang Indonesia yang masih kuliah itu masih di provide sama orang tuanya, apalagi di UMI. Nanti karena kalau teman-teman sudah selesai permasa kuliahnya, teman-teman akan masuk di era industri, cari kerja. Di situ tuh teman-teman tidak merdeka secara sepenuh. Teman-teman hanya merdeka di pikiran. Teman-teman bisa berpikir sebebas-bebasnya, tapi tindakan tidak bisa bebas. Karena apa? Teman-teman harus menghadapi norma. Kapan ku menikah? Sudah menikah? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Kapan anak kedua? Nah, teman-teman akan menghadapi itu setelah kuliah. Jadi pesanku bagaimana, Dik? Jadi mahasiswa nikmati betul Mi. Ambil semua kesempatan-kesempatan yang diberikan di fakultas hukum, apalagi kesempatanmu masuk di soil. Nah, sudah saya bilang sama Ketu, kalau bisa nanti itu kan ada tahapan kaderisasi ya semua. Itu dalam artian
buatlah kegiatan yang mahasiswa magang dalam artian intern di kantor-kantor hukum, entah itu kejaksaan, entah itu kantor advokat dan lain-lain. Dan itu bilang proyeksinya akan ke situ. Jadi nanti teman-teman bagus itu kalau misalnya buat kegiatan. Karena ini sebenarnya teman-teman masuk di fakultas hukum bebas. Aku bikin apa bebas. Mau masuk soil bikin kegiatan bebas. Karena akan ada masanya kau rindukan itu masa-masa begini. Dalam artian masa-masa jadi mahasiswa. Betul kan, Saya betul. sebenarnya juga, saya juga sebenarnya ini bawa materi tidak terstruktur sekali. Dari tadi kan sudah teman-teman lihat terhambur gitu. Cara alur diskusi tidak jalan. Karena masih proses belajar juga. Yang penting teman-teman tidak berhenti belajar lah. Terakhir saya bawa materi itu di tahun 2020. Itu kajian tentang prinsip-prinsip hukum pidana. Sudah lama sekali. Baru lagi saya ketemu teman-teman walaupun lewat Zoom tuh. Walaupun lewat Zoom, semoga ada kesan lah. Walaupun mungkin Pak arah diskusinya tidak jelas dalam artian setidaknya ada makna lah. Ada pesan dan kesan. Semoga teman-teman juga jadi mahasiswa jadi mahasiswa yang tidak peduli dalam artian apa? Tidak peduli dalam belajar, tidak peduli dalam berorganisasi. Jadi mahasiswa yang mau berorganisasi dan mau membaca. Karena percuma teman-teman masuk fakultas hukum baru tidak membaca. Karena kerjaan hukum itu kebanyakan bicara. Bicara itu kalau mau belajar bicara harus belajar membaca. Hasil bacaan tak kita tulis, hasil tulisan tak kita jadikan public speaking. Kan begitu alurnya. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung jago bicara. Gimana gitu? Sepakat kan, Kak, sepakat. Iya. Jelas kita mau belajar, Kak. Apapun pasti yang Iya. pasti tergapai, Kak. Sebenarnya asik diskusi-diskusi begini. Hanya saya juga ternyata agak susah kalau Zoom. Jadi cobain, Kak. Kombak, Kak. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman setelah ini masih banyak senior-senior yang mungkin lebih kompeten yang di bidang hukum, jaksa. Karena banyak itu alumni Soil. Ada jaksa, ada pengacara, ada hakim, ada advokat. Jadi teman-teman kita bisa jembatani lah. Nah, Siapkan. kalau ya biarlah pertemuan hari ini kita jadi batu loncatan. Gitu. Siap. Ya, Saya kan. ini sebenarnya makasih banyak ini teman-teman yang sudah hadir berapa 13 orang, 14 orang yang sudah hadir. Karena saya bayangan pun 6 orang Ji. Karena aku pikir memang Ji gitu. Aku pikir tuh tidak ada ini semua mau dengar bicara depan laptop atau depan HP. Ya, Kak. Saya pun kalau jadi penonton pasti bosan, tapi kan ya belajar, kan? Saya Ya, Kak. belajar. Jadi mungkin sudah cukup banyak arah perbincangan tak. Ya, Kak. Jadi sebenarnya dari perbincangan tak terkait negara, perbincangan tak terkait RUU yang tidak disahkan, perbincangan tak tentang Indonesia gelap, kita harus juga merefleksi diri. Kita harus menyesuaikan dengan zaman, kita harus menyelaraskan diri dengan keadaan. Saya tutup mungkin dengan kata-kata Rumi. Jangan Rumi. Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku ingin merubah diri sendiri. Artinya Betul, apa? Dengan merubah diri sendiri, itu teman-teman bisa menetapkan tujuan. Karena kalau misalnya teman-teman tidak rubah dirinya sendiri, tidak kenal dirinya sendiri, teman-teman tidak tahu tujuannya apa. Ya, Betul. makanya itu salah satu riwayatnya Rasul. Ini saya suka sekali kata-katanya. Jika engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhan. Ya, Betul, maknanya Kak. apa? Betul. Iya. Kalau kita mengenal diri itu ada batasnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita provide, nggak bisa kita laksanakan semuanya sendiri. Nah, sisanya siapa? Sisanya kasihlah ke Tuhan. Nah, gitu.
Jadi kayak saya hari ini terbata-bata, banyak perspektif yang tidak bisa saya argumentasikan balik. Tapi semoga hari ini menjadi batu loncatan lah untuk kita bisa buat kegiatan lebih bagus lagi ke depannya. Siap. Iya Nah, kak. Terima kasih tuh iya, kak nah. untuk dialog-alognya kak berempat Wih, dialog alot. Saya dan saja nggak tahu arahnya tadi dan perbincangan membuat kemana. malam malam Jumat kita jadi berguna dan berempat. Harusnya malam Jumat ini baca Yasin ke semua. Itu kak. Ketua ajak diskusi. Maaf. Jadi yang mana ini? Jadi yang mana ini bulan puasa? Ada yang besok puasa? Ini aku Kak, Teman-teman mau yang puasa sudah kayaknya nih atas nama Akbar. Itu kak. apa? Tapi satu yang saya takutkan kak. Apa Jangan itu? sampai ini saya kayak di tempat bucok. Waduh. Iya. Tidak apa-apa, aku bucuk karena aku berhak memilih tuh. Yang penting jangan aku menyesal dengan pilihanmu. Cocok Anda. Aduh. Wih, 13 nih lumayan. Teman-teman yang mau keluar keluar. Makasih Saya nah. sudah nampak keluar ini kan, Nah, saya nampak keluar. kesan-kesannya Iya kak. Mungkin disampaikan. dari kak kami Lara mungkin Iya. kak. Jadi tidak ada Kasih kesan-kesan. mode. Iya. Sorry. Traktat 23 sekarang tuh. Iya Kak. 3 Kan tadi. Iya Kak. harusnya itu harusnya dengan sudah banyaknya generasi itu bisa mau ke autopilot lah. Itu sih pesanku dalam artian pakai pikiranmu untuk tuangkan ke organisasi. Jangan ku pakai pikirannya orang lain gitu. Boleh pikirannya orang lain. Hanya sekedar saran. Tapi pusat keputusan itu, decision making itu di kau. Iya Kak. Nah, supaya nanti adik-adikmu belajar oh begini caranya pemfilteran. Siapkan aku. Jadi gitu. Ya Kak. Jadi apalagi yang dibicarakan dari ini? Nggak ada mungkin Kak. Mana peserta yang lain? Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Dari Kepsuk mungkin teman-teman Kepsuk yang baru ini kak. Ada mau sampaikan Siapa? ini kepala sukunya angkatan baru kak Fajrin. Siapa kepala suku? Cukup Kak, cukup Kak. Coba kau perkenalkan dulu dirimu Fajri. Kau dari tadi bocor mic-mu itu. Kak, lihat. Perkenalan diri Fajri supaya kau dikenal. Yang ku ke video call sama cewekmu kasih lihat Iya. kamu. Santai Fajri. saja. Iyo. Jangan mau kenal dirimu. Coba Sama cek itu mana. adik juga kak. Suruh perkenalan diri. Oke. Coba Tapi perkenalan diri dulu Fajri. di mana kita Fajrin? Apa di atasmu? Perkenalan diri. Perkenalan diri Fajri. Coba perkenalan diri dulu kepala suku. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajrun Rahman Naisar dari Sinjai Tengah. Sinjai. Halo Fajrin. Sinjai lo. Halo Fajrin. Sinjai lo. Jadi Anggotanya Kanda, anggotanya kumis ini Kanda. Ya, boleh. Bisa bertanya Fajrin. Coba kata-kata hari ini dulu Fajri. Kasih paham dulu 50.000 cuma-cuma atau 100.000 dengan kata-kata. Iya, betul kan. laksanakan. Kata-kata hari ini dulu. Kata-kata hari ini, jangan pernah putus asa karena banyak yang tidak makan, kita juga tidak makan. Weh, sangat Coba itu sekali. Jangan putus asa karena banyak tidak makan maksudnya. Banyak orang belum bisa cari kerja kak. Banyak orang apa? Banyak orang belum apa? Belum bisa cari kerja kak. Jadi kita kak kayak betul-betul kuliah kak, untuk tidak seperti orang lain yang tidak bisa kuliah dan tidak mendapatkan kerja selayaknya kak. Oh iya tahu. On point, on point.
bijak sekali Kau lagi. Rifai, kata-kata hari ini dulu. Kata hari ini kak. Bentar kata-kata aku saya kak. Mungkin ketua muka deh. Ketua. Jadi Wakil kak. malu Rifai. Tidak, Ji. Tidak digigit Joko. Iya, kata-kata dulu. Kenapa tadi banyak sekali argumen yang keluar sedangkan kata-kata tak bisa Mungkin kayaknya harus dipanggil Maba di biar ada kata-kata keluar. Tidak kak. Kita ini orang anu juga kak. Orang awam yang haus akan ilmu. coba ibu sukunya kata-kata dulu. Ibu sukunya 2 3. Bagaimana mau kata-kata kalau biar mukanya tidak ada. Ibu suku mana ibu suku? Oh keluar nih. Jadi di secret semua kayak ini. Iya kak di sekret ini kak. Sebagian. Coba dari kakak Diki dulu kata-kata dulu kakak Diki. Ai tidak ada kata-kata, kehabisan kata-kata, mak lihat kok kami. Atau dari kakak Bebel kan? Iya. Dari kakak Ya, Bebel. ini sudah dari tadi. Ada gambar, tidak ada suara. Kakak Bebel kan? Iya, itu Bebe bilang di sini yang hadir. Itu dulu dia mantan Wabendum. Wabendumnya 2019 calon istriku. Ya. Mungkin masih ada yang belum kenal kan Dato? Ditunggu sarannya Iya. Anda. Jadi saya jelaskan Ya, memang perkenalan jangan dulu sampai dong, datang nih. di acara soil nodo-odoi. Cocok. Sering terjadi kan, sering terjadi itu. Masa contohnya? Kai banyak kan dah. Tidak usah disebut Memang contohnya kan. ini soil kak. Woi tempat ngopi deh. ketemu sama Kapan kau ke anu Kamil? Kapan kau lama kau balik di? Ai, tidak kembali Mika Kamil itu kak. Kembali kan dah lagi di Jogja kayak ini. Kapan kau Liburan balik? kak? Masih lama? Mungkin pertengahan bulan 3 kan dah. Iya deh. Kita ngopi nanti kan Dato? Nanti. Yo. Kawan pulang kak? Kawan ke Makassar? Ini Makassar kan? Besok Anda Mana ada? Besok. bagus. Di Makassar kan? Iya kak. Makassar Iyo. Besok kayaknya kita ngumpul-ngumpul. Besok malam lah di secret. Boleh. Masih sering kita Diki. dengan Anas kan kak? Nggak pernah dengan Anas. Sekarang masih sering nanti. Kalau Kiki kotanya masih. Kalau Kiki itu kan pindah luar mi kan bukan dengan Anas. Dia Sahra. Oh iya kan. Oh iya di. Faisal kan dah. Asara mi dia. Iya, Pakor MPO di. Iya. Di mana sekarang gitu? Ai, perantau kan dah. Kayaknya dia lagi ngopi nih malam kan dah. Lagi mabar dia. Kalau lagi mabar, tahun di mana? Kemungkinan dia Zahra juga dah. Asara. Ai Itu kak, bagus belum pak kak bisa ini kak. Belum terlalu puas ini kak dengan Anuta. Komen sedikit ini kan dah. Komen kan dah sedikit. Belum terlalu puas dengan materi yang kita bawakan ini kan dah. Oke. Itu disampaikan. Oke. Dari mana ini kan dah. Nggak lengkap sih kak. Belum bisa ditangkap satu persatu kan dah. Kalau saya nah. Apa yang kurang dari saya juga rasa nah. Tidak kan dah. Susah bro. Kurang aktif dia atau kah forum. Tidak tahu. Sebenarnya karena ternyata beda bicara depan laptop di. Ya beda iya kak. Saya lagi nih. Kehilang suara. Ternyata kalau misalnya bicara langsung enak bisa escaping, bisa beda hasilnya kan dah, beda feelnya deh. Beda. Iya, beda hasilnya. Beda kan. Nggak bisa komunikasi persuasif peserta. Iya. Nggak bisa. Maka dari itu kan kita laksanakan part 2-nya paling biar tambahan ini tahu ya. Kalau part 2-nya saya mau fisik Diki. Jangan kalau Zoom. Kalau fisik ya bisa kita bahas. Tapi kalau Zoom bro, buyar. Susah ternyata tadi. Itu nih kan dah. Itu. Ya, bisa nanti nih Kak Diki nih bawa materi. Isi kajian itu. Nah, kalau Diki kok kasih jadi pemateri dia itu berkompeten tidak?
Betul itu. Betul. Saya Intinya lupa begini, dengan Ketum. itu. Semua itu 2019 Golden Age itu. Weh, masa kemas memang kan dah. Itu semua andalan-andalan ke semua itu. Apalagi kalau kau panggil itu pemateri Abdul Rahim Faisal deh. Oh, Nah, itu suhu. Levelnya. Sama Fahrul Nixon. Nah, Direktur Suhu itu Departemen levelnya. Tata Kita yang Negara. jadi Ketum, kulit Ketum. kulit, Pak. Siap, kan dah. Yang pertama, Ketum, kau berhenti dulu record. Ya. Karena Ya. Nena masuk pembahasan Itu kan dah. calon